kita dalam bertahan ya di masa pandemik saat ini untuk kopi Gayeng Paris sendiri memang dikategorikan mampu bertahan karena memang di kejadian kayak gini ada hikmahnya juga di saat kita banyak masyarakat kita di tengah kondisi COVID ini banyak berdiam diri di rumah, otomatis kebutuhan kopi itu justru akan lebih bagus karena mereka dengan berdiam diri di rumah, kebutuhan kopi akan di rumah itu cukup besar. Untuk beberapa kendalanya itu memang ya kita memang dalam penjualan otomatis saat ini memang lagi booming adalah penjualan secara online. Namun ada beberapa kendala yaitu kita dalam melakukan pengiriman ke luar daerah apalagi ke luar pulau. Biaya ongkirnya terlalu tinggi dan waktunya juga cukup lama itu. Jumlah anggota klaster kopi di Kabupaten Pati sendiri ini walaupun di tengah kondisi seperti ini tetap bertahan dan tetap optimis karena kita memang di klaster itu ada edukasi, ada pengetahuan, ada pelatihan, ada macam-macam sehingga secara individu masing-masing produsen itu termotivasi dan kami saling menguatkan agar kita bisa memaknai dengan adanya kondisi seperti ini. Justru dengan kita banyak di rumah, kita akan selalu termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru yang selama ini mungkin kopi hanya di satu varian. Kita coba berinovasi dengan desain grafis atau mungkin dengan komposisinya atau blend atau lain. Untuk jumlah produsen yang dinaungi klaster kopi Pati saat ini di database kami memang baru sekitaran 80-an produsen. Ini masih kami data terus karena di Kabupaten Pati sendiri itu perkembangannya itu sangat pesat. Saat ini walaupun yang belum teridentifikasi di database kami, total keseluruhannya ada sekitar hampir 200-an produsen. Dan dari jumlah 200-an produsen itu sendiri baru mampu menyerap sekitar 10-15% dari total kopi yang ada di Kabupaten. Untuk kesulitan yang dialami di kami memang itu tadi hanya ada beberapa, terutama yang ada di kategori kopi specialty ya. Karena untuk pemasaran kopi specialty kami atau fine robusta kami itu memang serapan terbesarnya ada di kafe. Dan untuk dalam beberapa bulan terakhir ini memang kafe itu tutup. Jadi mau tidak mau kopi specialty kami kemas dan kami pasarkan seperti kopi produsen pada lainnya. Jadi otomatis ada penurunan harga di situ di kisaran 30-40%, dan itu akan mengembalikan ke HPP kami lagi. Walaupun toh itu memang karena kami petani, jadi tingkat kerugiannya bisa dikategorikan hanya sedikit. Selama musim pandemi ini mungkin kisaran 30-35%, yang sebabkan tadi memang dari tutupnya beberapa gerai kami, beberapa market kami yang paling signifikan adalah di kafe dan coffee shop, juga beberapa retail modern seperti mall dan swalayan tutup, sehingga itu mengalami penurunan di angka penjualan kami. Justru dengan adanya
COVID-19 dengan perubahan yang di luar dugaan kita ambil hikmahnya, dalam arti di situ sebenarnya kita bisa termotivasi, karena orang Jawa biasanya kalau nggak terhimpit gitu nggak tergerak. Justru dengan adanya hal seperti ini kita mencoba dan selalu mencoba untuk berinovasi, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Dengan saat ini, dengan tutupnya beberapa eksportir atau importir yang masuk ke dalam kita, justru itu kesempatan kita untuk berinovasi. Kita sebagai penyedia jasa, atau kita memanfaatkan potensi yang ada. Terlebih seperti di kopi ini sendiri, potensi kopi ini sangat besar di Kabupaten Pati, dan kita bisa ambil bagian dari situ. Karena di Kabupaten Pati sendiri ini, yang dulu mbah-mbah kita bilang Gemah Ripah Loh Jinawe, itu justru ada di sektor pertaniannya, dan selama ini tidak tersentuh dan hanya tersentuh oleh beberapa orang saja. Padahal di situ sebenarnya kekayaan alam kita sangat besar, dan kita bisa mengambil peran di situ. Karena di lini pertanian dampak COVID hampir tidak bisa dirasakan, hampir tidak berdampak apa-apa. Dampaknya hanya kecil sekali. Dengan kita selalu berinovasi, kita bisa memaksimalkan dan sekaligus bisa menambah SDM kita. Untuk kopi Gayeng Pati sendiri ini memang itu sebuah inovasi. Saya mencoba berinovasi dari mulai 2016 sampai 2018, sekitar 2 tahun saya mencoba berinovasi untuk membuat di salah satu tahapan, yaitu di proses full wash. Karena di kopi itu ada natural, full wash, semi wash, ada honey, ada wine. Saya mencoba berinovasi di proses full wash. Setelah berinovasi menemukan komposisi yang pas, kemudian di 2018 saya mengikuti lomba uji cita rasa yang dilakukan oleh AIKI, Asosiasi dan Industri Eksportir Kopi. Itu saya mengikuti lomba uji cita rasa dari sekitar 367 peserta se-Indonesia dengan 14 juri dari 6 negara. Kopi Gayeng Pati dengan perwakilan dari full wash proses itu masuk dalam peringkat 5 besar nasional dengan skor 87,85.